Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Liza di Suara Liza. Teman-teman, Suara Liza kali ini masih akan kembali menceritakan tentang Sayyidah Khadijah, tentang kemuliaan akhlak beliau gitu. Karena sebegitu mulianya Sayyidah Khadijah gitu ya. Nabi SAW, beliau ini sampai melekat banget di hati Nabi SAW. Kita tahu sendiri, teman-teman mungkin juga pernah ada yang mendengar gitu ya. Nabi itu dulu sering itu membagikan sedekah gitu untuk Sayyidah Khadijah, atas nama Sayyidah Khadijah kepada sahabat-sahabatnya. Terus mungkin juga kalian pernah dengar nih ada seseorang yang mengetuk pintu Nabi SAW, dan bahkan Nabi SAW sendiri yang membukakan pintunya. Dilihatlah, tamunya itu adalah seorang wanita tua, teman-teman. Wanita tua. Beliau persilahkan masuk gitu ya. Nabi SAW mempersilahkan wanita tua itu masuk. Terus kemudian juga beliau menjamunya gitu ya. Mereka sampai larut dalam perbincangan. Mereka berbincang-bincang. Nabi SAW tuh sampai kayak gimana ya? Kayak bahagia banget, seneng banget gitu. Ngobrol dengan wanita tua itu. Sampai Sayyidah Aisyah tuh. Nah, jadi teman-teman, kisah ini tuh terjadi pada saat Nabi SAW itu sudah menikah ya dengan Sayyidah Aisyah. Nah, sampai Sayyidah Aisyah tuh yang ngelihatnya kayak mau cemburu gimana coba ya, orang dia wanita tua gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita wanita tua itu pulang, teman-teman. Dan tentu saja Nabi mengantarkan dia pulang sampai ke depan, ke depan pintu rumah Nabi. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman. Nabi SAW tuh sampai ngeliatin gitu wanita tua itu dari pintunya, ngeliatin sampai wanita tua itu benar-benar nggak kelihatan sama mata Nabi SAW. Nah, Siti Aisyah yang ngelihatnya kok Nabi sebegitunya gitu sama wanita tua itu. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah pun bertanya sama Nabi, "Man hiya ya Rasulullah?" Kata Sayyidah Aisyah sambil agak gimana ya, agak cemburu mungkin ya. "Man hiya ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Dia itu adalah sahabatnya Sayyidah Khadijah." Sontak dong, Sayyidah Aisyah tuh kayak gimana ya, makin cemburu gitu ya. Terlebih lagi kalau kita tuh ya yang ada di posisi Sayyidah Aisyah, ya Rasul, kenapa sih Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah mulu gitu ya? Kan sekarang udah ada aku gitu ya, mungkin kayak gitu ya kira-kiranya. Nah, jadi teman-teman sebegitunya gitu, Nabi SAW tuh sampai ada sahabatnya pun ya, Nabi tuh seneng banget. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sayyidah Khadijah itu membuat hati Nabi seneng. Karena kan kita tahu saat Sayyidah Khadijah itu wafat gitu ya, Nabi benar-benar ngerasa kayak terpukul gitu ya, sedih banget gitu. Sampai salah satunya tuh karena kan di tahun yang sama saat Sayyidah Khadijah itu wafat, pamannya juga meninggal gitu ya. Sampai dikatakan tahun itu tuh Amul Huzni, tahun kesedihan gitu ya. Masya Allah. Jadi emang pantas sih Sayyidah Khadijah mendapatkan posisi di hati Nabi SAW. Nah, teman-teman, kemudian apalagi dari sekian banyak akhlak yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, kali ini ada nih yang menurut aku merupakan satu poin penting ya dari Sayyidah Khadijah. Bahkan menurut aku, jika aku memiliki waktu misalkan 5 menit untuk menceritakan Sayyidah Khadijah, maka tentu saja hal ini nih yang akan aku sampaikan dari sekian banyak hal-hal atau kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Nah, suatu ketika pada saat Nabi dan Sayyidah Khadijah itu hendak menikah ya, Sayyidah Khadijah ini memanggil Nabi SAW. Dan tentu saja ya bukan untuk pacaran gitu ya, bukan untuk pegangan tangan gitu, apalagi untuk nyender-nyender gitu ya, enggak. Tapi memang hal ini tuh yang menurut Sayyidah Khadijah itu benar-benar mendesak. Jadi gimana ya, bolehlah kita tuh ketemu sama calon pasangan kita gitu ya, bukan masih pacaran, kita tuh boleh ketemu sama calon kita sebelum menikah, tapi dengan alasan memang eh, apa ya kayak ada hal yang mesti banget gitu disampaikan. Kalau nggak ada hal-hal penting banget, maka kita ngapain gitu ya. Kemudian juga kan kita saat ini emang dimudahkan dengan teknologi. Kita bisa WhatsApp, kita bisa komunikasi dengan hal lainnya gitu ya. Beda dengan dulu. Nah, teman-teman, Sayyidah Khadijah itu memanggil Nabi SAW. Dan apa yang dikatakan Sayyidah Khadijah? Wahai Muhammad,
aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu itu tampan, meskipun itu iya. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu itu muda, sehat, meskipun itu juga iya. Jadi teman-teman, artinya Sayyidah Khadijah ini apa ya, sekalipun gitu ya, meskipun Nabi SAW itu udah tua gitu ya, rupanya nggak seberapa, terus sakit-sakitan, Sayyidah Khadijah tuh tetap gitu akan menikahi Nabi SAW gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu itu berakhlak mulia, lelaki yang memiliki akhlak mulia, meskipun itu iya, kata Sayyidah Khadijah. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu itu orang yang sangat dapat dipercaya, meskipun itu juga iya. Terus teman-teman bayangkan gak? Itu juga bukan alasan Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi SAW tuh udah mulia akhlaknya, jujur juga, sangat jujur bahkan pada zaman itu ya. Dan itu tuh bukan alasan Sayyidah Khadijah untuk menikah Nabi. Terus apa dong? Sayyidah Khadijah lanjut lagi. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu hanya karena aku mengira engkau adalah seorang lelaki yang akan diutus oleh Tuhanmu menjadi seorang nabi. Wahai Muhammad, aku menikah denganmu agar saat di mana engkau diutus oleh Tuhanmu dan engkau benar-benar menjadi seorang nabi, wahai Muhammad, bawalah aku serta dirimu menuju Tuhanmu yang mengutusmu. Wahai Muhammad, pada saat itu tolong jangan pernah tinggalkan aku. Teman-teman, bukan hanya apa ya, bukan karena akhlak mulia, bukan karena jujur, bukan karena tampan, muda. Jadi Sayyidah Khadijah tuh cuma apa ya? Coba garis bawahi, agar supaya kelak engkau menjadi seorang rasul, seorang nabi, bawalah aku serta bersamamu menuju Tuhan. Nah, jadi teman-teman, Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Nabi SAW tuh karena dia kira Nabi SAW adalah lelaki yang akan diutus menjadi nabi. Dengan harapan gitu ya, tentu saja bukan pengen viral gitu ya, bukan pengen famous, terkenal, apalagi pengen dikenang, ditulis dalam sejarah gitu ya. Enggak teman-teman, melainkan agar suatu saat jika Nabi SAW benar-benar diutus menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, bawalah aku serta dirimu Muhammad menuju Tuhanmu yang mengutusmu. Teman-teman, jadi Sayyidah Khadijah itu mencari Allah dalam diri Nabi Muhammad. Dan ini tuh menjadi apa ya? Menjadi poin penting gitu ya bagi kehidupan seseorang, bahkan bagi kehidupan kita gitu, teman-teman. Jadi carilah Allah gitu ya. Dalam niat kita gitu ya. Dalam segala urusan kita, kita cari Allah. Jangan hanya apa ya? Kita tuh mencari pujian orang mulu. Jangan hanya kita tuh mencari cintanya orang. Jangan hanya kita tuh mencari hal-hal yang bersifatnya dunia atau apapun gitu. Tapi carilah Allah teman-teman. Kayak Sayyidah Khadijah gitu ya. Kalau nikah gitu, kita carilah Allah dalam pernikahan kita. Kalau kita punya anak, kita cari Allah dalam diri anak kita, dalam menyayangi mereka. Sayangi mereka karena Allah. Dalam memberikan pendidikan mereka, kita cari Allah dalam pendidikan kepada mereka. Jangan sampai kita tuh sayang sama anak tuh biar anak kita tuh pinter, gak malu-maluin gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kita tuh nyekolahin anak biar anak tuh dapat kerjaan bagus, terus kemudian nantinya bisa nanggung kehidupan kita, bisa nafkahin kita di masa depan gitu. Jangan, nggak boleh kayak gitulah teman-teman. Jangan sampai kita tuh melihat anak kita tuh merupakan sebuah investasi di masa depan gitu. Jangan, tapi kembalikan ke mereka kepada Allah. Kenalkan mereka kepada Allah teman-teman. Meskipun memang benar gitu ya, anak-anak kita tuh lahir dari rahim kita. Tapi teman-teman, anak kita tuh bukan milik kita. Teman-teman, anak kita tuh milik Allah. Maka kenalkan dia, anak-anak kita kepada Allah. Gitu ya. Antarkan mereka menuju Allah. Kita tuh jangan banyak kenalin anak-anak kita sama diri kita. Mereka nanti juga kenal kok. Tapi kenalkan anak-anak kita kepada Allah.
Jadi gak perlu lah banyak-banyak kenalin anak kita kepada diri kita. Misalkan kalau tujuannya tuh pengen anak kita tuh biar ngebakti gitu sama kita, ya nggak gitu juga caranya teman-teman. Terus gimana dong? Ya kenalkan dia sama yang punya, gitu ya, sama pemiliknya. Karena kan yang menciptakan anak-anak kita juga Allah, yang menentukan nasibnya juga Allah, dan yang mengurus apa ya, segala urusannya kan Allah juga teman-teman. Kita tuh bukan siapa-siapa bagi anak kita, selain memang kita tuh apa ya, dititipi anak kita 9 bulan lamanya, terus kemudian kita tuh melahirkan mereka, udah itu aja. Jangan sampai kita tuh ngerasa banyak jasa sama anak-anak kita. Yang banyak berjasa sama anak-anak kita itu Allah teman-teman. Bahkan yang memberikan kehidupannya juga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku meniupkan ruh kepada anak-anak sehingga terciptalah kehidupan. Maka teman-teman udah kenalin mereka sama Allah. Kenalkan mereka sama Allah. Dan kita tuh nggak usah deh banyak nuntut sama anak-anak kita. Kayak misalkan, nah kamu tuh harus jadi itu ya, harus jadi inilah. Udahlah, kembalikan mereka sama Allah. Katakan sama mereka, nah kamu adalah hadiah, adalah kado terindah dari Tuhan untuk mama. Katakan itu dengan penuh keikhlasan teman-teman. Katakan sama mereka, nah kamu jangan sampai mendurhakai Allah. Nah, katakan sama mereka, nah ini habiskan makananmu. Ini adalah rezeki dari Allah untuk kamu. Jadi terus ada Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap pendidikan, dalam setiap hal-hal kecil yang pengen kita sampaikan kepada anak kita tuh ada Allah. Teman-teman, kita tuh jangan sampai nggak nyari Allah dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Itu tuh akan rentan kecewa. Ya gimana dong? Orang yang nggak nyari Allah tentu dia tuh akan berharapnya sama selain Allah. Dan itu tuh jelas akan sangat rentan kecewa hatinya teman. Kenapa? Ya orang dia berharap kepada makhluk lemah sama seperti kita gitu. Jangan sampai kita tuh apa ya, terlalu berharap sama suami kita, sama orang tua kita, sama anak-anak kita gitu ya. Toh juga mereka tuh sama-sama lemahnya gitu sama kita. Sama-sama mereka tuh pemakan rezeki gitu ya. Sama kayak kita. Karena yang memberi rezeki, yang maha pemberi rezeki Allah. Jadi belajarlah dari Sayyidah Khadijah. Dan kehidupan Sayyidah Khadijah. Dimana dia menikahin Nabi itu karena dia kira Nabi SAW diutus, akan menjadi utusan Allah. Dan apa, Sayyidah Khadijah meminta Nabi SAW untuk membawa serta dirinya tuh menuju Allah teman-teman. Jadi apa coba, Sayyidah Khadijah tuh bukan karena Nabi SAW tuh muda, tampan, sehat gitu ya, terus misalkan nanti suatu saat tuh kalau Sayyidah Khadijah sakit ada yang ngurusin gitu, enggak, bukan karena alasan Nabi SAW tuh laki-laki yang berakhlak mulia terus kemudian bisa memuliakan Sayyidah Khadijah gitu. Enggak juga teman-teman. Tapi Sayyidah Khadijah murni, dia pengen dibawa beserta Nabi SAW menuju Allah teman-teman. Jadi apa ya, Sayyidah Khadijah tuh memiliki hati kayak gitu tuh, hati yang mengerti akan Allah. Hati kayak gini tuh hati yang benar-benar beriman kepada Allah. Hati kayak gitu tuh hati yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cukup dijadikan sebagai alasan dan tujuan teman-teman. Jadi teman-teman, kita tuh kalau udah bisa bersama Allah gitu ya, segala sesuatu yang kita kerjakan itu jadi enak. Kayak Sayyidah Khadijah tuh yang hanya menikah dengan Nabi itu karena Allah. Maka liatin ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan Sayyidah Khadijah. Teman-teman, Nabi SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah itu dari usia 25 tahun sampai Nabi berusia kurang lebih 50 tahun ya, pada saat Sayyidah Khadijah itu wafat. Dan itu tuh Nabi nggak pernah menikah dengan siapapun. Sayyidah Khadijah nyari Allah. Maka Allah jadikan Sayyidah Khadijah ini tidak pernah dikecewakan oleh siapapun teman-teman. Kenapa coba? Ya karena Sayyidah Khadijah tujuan hidupnya ya untuk Allah teman-teman. Orang kalau udah bersama Allah, segala hidupnya tuh mudah gitu ya. Susah sama kecewa itu teman-teman beda ya. Kalau susah misalkan ya, itu tuh kayak hal-hal yang sifatnya dohir, kayak sakit gitu ya, terus apa ya namanya, miskin, itu susah, namanya susah hidup, itu tuh sifatnya dohir. Kalau kecewa itu kayak berhubungan dengan rasa hati gitu ya, ada dalam hati. Nah kayak misalkan gini contohnya, aku tuh sakit, itu susah kan, tentu saja itu susah. Tapi kalau ditanya aku kecewa enggak, ya enggak. Kenapa?
ya nggak apa-apa. Kenapa harus kecewa gitu ya? Kenapa harus kecewa? Orang yang sakit itu badan gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman yang aku bahas di sini tentang Sayyidah Khadijah tuh, Sayyidah Khadijah nggak pernah kecewa gitu. Bukan nggak pernah susah. Nah kalau bicara tentang kesulitan hidup, Sayyidah Khadijah luar biasa teman-teman di sini. Selain Nabi SAW, Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang benar-benar kuat menghadapi segala ujian, segala cobaan hidup sebesar apapun gitu. Sayyidah Khadijah itu wanita yang paling kuat. Teman-teman kalau bicara masalah kesulitan hidup gitu, sekali lagi Sayyidah Khadijah adalah jagonya gitu. Pada masa sebelum Islam dan sesudah datangnya Islam gitu ya, kita tahu Sayyidah Khadijah tuh setiap punya anak laki-laki itu selalu meninggal. Sedih nggak sih? Itu kan apa ya, kesulitan, itu kan ujian ya. Ditinggal anak meninggal, punya anak ya namanya Qasim, itu meninggal, nggak nyampe 1-2 tahun itu meninggal gitu ya. Terus kemudian punya anak lagi, dikasih nama Abdullah, itu tuh sesudah Islam ya teman-teman. Dan itu nggak nyampe 1 tahun, baru kayak hitungan beberapa bulan gitu, itu meninggal lagi. Anaknya Sayyidah Khadijah meninggal pada saat air susunya Sayyidah Khadijah tuh masih deres-deresnya, coba kayak baru hitungan bulan kayak gitu tuh, 3 bulan 4 bulan usia segitu. Dan itu tuh terjadi sesudah Islam. Pada saat itu Sayyidah Khadijah usianya tuh udah 55 tahun teman-teman, usia yang udah gak muda lagi. Dari seluruh anak-anaknya Sayyidah Khadijah gitu ya, baik kayak laki-laki ataupun perempuan, kayak misalkan Zainab, Qasim gitu, terus Ruqayyah, Ummu Kulthum, terus Fatimah, itu tuh lahirnya tuh deket-deketan teman-teman. Lahirnya deket-deketan, kayak baru 1 tahun 2 tahun gitu. Kemudian Sayyidah Khadijah hamil lagi, melahirkan lagi gitu, semuanya deketan. Jadi jarak lahirnya tuh nggak berjauhan. Nah, pada suatu ketika lama nih, Sayyidah Khadijah nggak hamil lagi. Dikiranya kan udah berhenti gitu ya, orang usianya udah segitu, umurnya udah segitu gitu. Sayyidah Khadijah mengira udah nggak bisa punya anak lagi, udah nggak bisa hamil lagi. Nah, pada saat sesudah Islam, syariat agama Allah telah ditegakkan. Nabi juga udah diutus jadi nabi gitu. Sayyidah Khadijah tiba-tiba hamil lagi teman-teman. Dikiranya kan tadi udah berhenti, orang lama nggak hamil gitu kan. Dan itu tuh nantinya akan menjadi anak satu-satunya yang lahir sesudah Islam. Mana bapaknya Nabi juga kan. Maka Sayyidah Khadijah tuh benar-benar menjaga. Dan beliau tentu saja sangat bahagia, sangat senang sekali. Sampai lahir tuh, anaknya itu lahir. Dan Masya Allah teman-teman, anaknya itu benar-benar benar-benar bersih banget. Kayak tampan banget. Kayak orang tuh yang ngelihatnya ngomong, innahu thahir gitu. Saking bersihnya anak itu. Ini luar biasa ya. Bersih banget, harum banget gitu. Cakep banget. Dan sampai sebagian orang tuh manggilnya dia tuh At-Thayyib gitu, sebagai julukannya. Dan itu tuh anak itu mirip banget sama Nabi SAW. Jadi semua orang tuh kayak lihatnya tuh kayak langsung jatuh hati gitu teman-teman. Sebulan, 2 bulan gitu ya, 3 bulan. Anak itu tuh menjadi hiburannya Nabi SAW teman-teman. Hiburan dari apa? Karena kan awal-awal Islam tuh ya, ujian Nabi tuh berat banget gitu. Kadang-kadang Nabi tuh nggak selamat. Kalau pulang dakwah tuh Nabi suka disakiti gitu ya. Habis dakwah tuh Nabi suka dijalimin sama orang-orang kafir Quraisy saat itu. Dan yang menjadi hiburan Nabi SAW tuh yang melihat anak bayinya itu. Apalagi kan anak-anak perempuan Nabi SAW saat itu udah banyak yang menikah gitu ya. Kayak Zainab, Ummu Kulthum, itu Ruqayyah, itu udah pada menikah. Sisa Sayyidah Fatimah yang kala itu masih anak-anak. Karena memang kan Sayyidah Fatimah itu kakak dari si bayi ini. Nah di masa-masa kayak gitu teman-teman, di masa aslinya Sayyidah Khadijah tuh lagi deres-deresnya, coba bayangin ya. Anak itu sebulan 2 bulan tiba-tiba sakit panas dan akhirnya meninggal dunia. Ini menurut teman-teman berat gak sih? Dan kayak gimana sedihnya coba, anak yang selalu menjadi hiburannya Nabi. Kalau Nabi hatinya kayak gitu tuh mungkin, ya Allah kok gini banget ya. Kalau Nabi hatinya kayak gitu tuh mungkin menggerutu gitu sama Allah ya, protes sama Allah gitu ya. Tapi Nabi ya Nabi, bukan kita, beda banget sama kita. Nabi itu coba dalam keadaan seperti itu bilangnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal, raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho dengan semua ketetapan yang kau berikan kepada hamba. Suatu waktu nih Nabi SAW tuh mendapati Sayyidah Khadijah itu sedang sesagukan gitu, sedang nangis. Teman-teman, wanita ini tuh wanita kuat, wanita mandiri, wanita yang kekuatan keimanannya tuh udah sangat tinggi gitu teman. Tapi hati ibu mana yang gak sedih
saat ditinggal oleh anaknya sendiri. Apalagi saat lucu-lucunya gitu kan, seusia kayak gitu teman-teman. Suatu saat Nabi itu hendak masuk kamar ya, mendapatilah Sayyidah Khadijah sedang bersedih. Teman-teman, Nabi itu bisa kuat ya, nahan cemoohan orang, nahan cacian orang, terus apalagi nahan ujian dari orang-orang gitu. Tapi hati suami mana coba yang melihat istri yang selalu ceria, yang selalu bersemangat, yang selalu membahagiakan Nabi, dan dilihatnya Nabi wanita itu menangis. Hati suami mana yang gak hancur melihat hal itu? Ya lain lagi gitu kan, kalau misalkan istrinya itu suka ngeselin gitu. Kalau misalkan dia nangis pasti juga gak dihiraukan sama suaminya gitu kan. Nah, Sayyidah Khadijah luar biasa. Kalau Nabi SAW tuh gini ngomongnya sama Sayyidah Khadijah. Khadijah, kamu pasti sedih karena anak kita. Tapi biar bagaimanapun kita harus ridho, kata Nabi SAW. Tentu wahai Rasul, tentu aku ridho. Saya hanya sedih karena bahkan air susunya tuh masih mengalir dalam tubuh saya. Jadi maksudnya Sayyidah Khadijah tuh rezekinya tuh masih ada. Gitu ya. Rezekinya masih ada, tapi orangnya udah nggak ada. Ya Allah, gimana coba ya. Nah, apa kata Nabi SAW? Ya Khadijah, dia bahkan sekarang ini sudah bersama ibu susunya dalam surga. Dia bahkan juga sudah bersama anak-anak lainnya di dalam surga. Sambil diusap gitu ya, air matanya. Nabi ngomong gini, ya Khadijah, jika kamu mau, aku akan memperlihatkan anak kita, bagaimana keadaan anak kita dalam surga. Teman-teman, apa coba kata Sayyidah Khadijah? Kalau kamu yang misalkan ditawarin hal gitu, gimana? Kalau Sayyidah Khadijah mengatakan, tidak usah wahai Rasul, aku sudah merasa cukup dengan apa yang engkau ceritakan. Artinya memang Sayyidah Khadijah ini benar-benar sudah beriman teman-teman kepada Nabi SAW. Dan apapun yang dikatakan Nabi, cerita apapun yang dikatakan Nabi, itu tuh pasti Sayyidah Khadijah yakini teman-teman. Makanya teman-teman kalau kita misalkan lagi sedih gitu ya, lagi banyak masalah, lagi susah gitu ya, lagi kecewa, kita ingat nih, kita ingat sama Sayyidah Khadijah, tawasul sama beliau gitu ya, dan berdoa sama Allah SWT. Ya Allah, apa yang Kau karuniakan kepada wanita agung ini, karuniakan pula kepadaku ya Allah. Keimanan, keistiqomahan, keagungan cinta, berharap hanya kepadamu, kesyukuran, kesabaran, bersandar hanya kepadamu. Semua ya Allah, semua yang Kau karuniakan kepada wanita itu, karuniakan pula kepadaku ya Allah. Karena aku sangat-sangat memerlukannya. Kita minta sama Allah teman-teman, biar apa ya, biar kita tuh dikuatkan oleh Allah seperti Sayyidah Khadijah dikuatkan. Dan teman-teman, sebenarnya kita tuh nggak perlu healing, nggak perlu shopping, nggak perlu piknik. Yang kita butuhkan tuh tambahan keimanan. Yang kita butuhkan tuh tambahan kesabaran dalam hati kita. Yang kita perlukan tuh tambahan keyakinan dan keimanan dalam hati kita. Untuk paham bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan kehendaknya Allah SWT. Untuk paham bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita, teman-teman. Dan kita tuh perlu tahu, perlu sadar bahwa tujuan hidup kita tuh adalah mencari ridha Allah. Dan itu tuh suatu hal yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, teman-teman. Hal itu yang begitu melekat di hati dan kehidupannya Sayyidah Khadijah. Dia mencari Allah, dia menuju Allah, dia persembahkan segala sesuatunya untuk Allah. Sayyidah Khadijah mencari Allah dan dia mendapatkannya. Sebab dia menempuh jalan menujunya. Dia korbankan apa yang dia miliki untuk Allah. Teman-teman, yang tadinya tuh Khadijah merupakan wanita yang sangat kaya raya, ia akhirnya menjadi wanita yang habis seluruh hartanya, teman-teman. Ia yang tadinya wanita yang dipuja-puja oleh kaumnya, akhirnya ia menjadi seorang wanita yang dihina, bahkan diboikot oleh kaumnya. Bayangkan sama teman-teman, di akhir hidupnya ya, menjelang kewafatannya, Sayyidah Khadijah dan juga Nabi SAW itu diasingkan. Orang-orang tuh gak boleh ngasih apapun. Orang-orang tuh gak boleh menjual apapun sama Nabi SAW. Jadi Nabi pun gak bisa membeli apapun dari kaum kafir Quraisy saat itu. Dan Nabi itu hanya mengharap pemberian-pemberian. Dan itu pun orang-orang yang misalkan nekat gitu ya, memberikan sesuatu kepada Nabi SAW, itu tuh benar-benar bertaruh nyawa, teman-teman. Karena memang
Nabi itu diasingkan di lembah yang namanya tuh lembah Abu Thalib. Dan itu tuh menyebabkan Sayyidah Khadijah tuh harus berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mendapatkan dedaunan hijau untuk dimakan sebagai pengganjal perut yang lapar, teman-teman. Masalah kita, kesulitan kita tuh nggak sebanding dengan Sayyidah Khadijah. Penderitaan kita nggak ada apa-apanya dibanding penderitaan yang dialami oleh Sayyidah Khadijah. Keadaan Sayyidah Khadijah tuh sampai dikatakan tulang berbalut kulit aja. Kenapa? Karena saking lamanya beliau menahan lapar. Berhari-hari beliau menahan lapar. Kalau ada nih ya, orang yang berhasil memberikan roti dan juga susu misalkan kepada Sayyidah Khadijah, kepada Nabi Muhammad, itu tuh kebanyakannya sih yang nggak berhasil, teman-teman. Jadi orang kalau misalkan ketangkap gitu, kalau nggak disakitin ya dibunuh. Ya mereka lari, ketakutan gitu kan. Nah, kalau misalkan ada nih yang sampai kepada Sayyidah Khadijah, memberikan makanan, beberapa makanan gitu. Apa coba yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, silahkan kau duluan." Gitu ya. Kata Nabi, "Ayo kita barengan." Ayo kita barengan. Kata Sayyidah Khadijah, "Enggak, wahai Rasul, engkau saja duluan. Nanti kalau misalkan ada sisanya, nanti akan saya habiskan." Nah, teman-teman, bayangkan sama kalian, Sayyidah Khadijah harus berjalan bermil-mil jauhnya untuk mendapatkan dedaunan hijau gitu ya. Nah, dia tuh karena keseringan makan dedaunan hijau gitu, dia tuh sampai apa ya, sampai ngerasa giginya tuh makin tajam, teman-teman. Giginya makin tajam karena memang keseringan memakan dedaunan hijau. Dan dia tuh sampai bilang gini, ternyata ya kalau kita makan makanan yang dimakan oleh binatang ternak gitu ya, oleh domba gitu. Ternyata kalau kita misalkan makan makanan kayak rambutan, daunan hijau kayak gitu tuh, ternyata kotoran kita pun sama ya, sama binatang gitu. Jadi sama-sama hijau. Teman-teman bisa ngebayangin ya, semenderita itu gitu Sayyidah Khadijah bersama Nabi. Dan itu tuh nggak membuat Sayyidah Khadijah menjadi tumbang keimanannya, teman-teman. Beliau tetap membersamai Nabi. Sebegitunya coba Sayyidah Khadijah. Sebegitu menderitanya Sayyidah Khadijah bersama Nabi SAW. Maka gak heran kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedua kekasihnya ini. Kita tahu ya, bahwasannya derajat yang tinggi di sisi Allah itu tidak ditempuh dengan perjalanan yang mudah. Tidak dibeli dengan suatu hal yang murah. Itu saja itu ada pengorbanan. Dan ini tuh Sayyidah Khadijah benar-benar memberikan kita teladan bagaimana kita tuh harus memiliki niat yang benar, memiliki tujuan yang baik menuju Allah. Niat yang benar-benar hanya ingin menjadi orang yang benar-benar sampai kepada Allah, teman-teman. Jika kita melihat segala sesuatu yang dialami oleh Sayyidah Khadijah, itu tuh kayak benar-benar layak gitu ya, dimuliakan oleh Allah. Sehingga memang Sayyidah Khadijah ini menjadi salah satu dari wanita-wanita penghulu surga. Teman-teman, apa yang aku sampaikan, apa yang aku ceritain itu salah satu dari sekian banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Salah satu dari sekian banyak hal-hal istimewa yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Teman-teman, segitu aja dari aku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.